Pendahuluan. Masuknya Jepang pada 1942 didorong oleh kebutuhan sumber daya alam untuk Perang Pasifik dan ambisi menguasai Asia melalui semboyan Asia Timur Raya. Serangan kilat ini berhasil mengakhiri 3 abad penjajahan Belanda dalam waktu singkat, sekaligus menjadi titik balik penting yang membangkitkan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Latar belakang. Restorasi Meiji mengubah Jepang menjadi negara industri militer yang kuat. Karena keterbatasan sumber daya alam di dalam negeri dan ambisi membangun kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Jepang mulai melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Faktor pemicu utamanya adalah embargo minyak yang dijatuhkan Amerika Serikat, yang memaksa Jepang mencari sumber energi baru di wilayah Nusantara, Hindia Belanda. Serangan Pearl Harbor, pintu masuk Perang Pasifik. Aksi militer, serangan mendadak Jepang ke pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, Hawaii, tanggal 7 Desember tahun 1941. Tujuan, melumpuhkan armada Amerika di Pasifik agar tidak menghambat ekspansi Jepang ke Asia Tenggara. Pemicu perang, peristiwa ini menyeret Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II dan memulai Palagan Pasifik. Dampak bagi Indonesia, memberikan jalan bagi Jepang untuk menyerang wilayah kekuasaan Belanda tanpa gangguan besar dari sekutu. Kronologi pendaratan pertama Jepang. Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia melalui titik-titik strategis yang kaya akan sumber daya minyak bumi. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, disusul dengan penguasaan Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Kecepatan gerak pasukan Jepang membuat pasukan Belanda, KNIL, kewalahan dan terpaksa mundur ke arah Jawa. Pertempuran Laut Jawa, Battle of the Java Sea. Untuk menghalau armada Jepang yang menuju Jawa, pasukan sekutu membentuk ABDACOM, American British Dutch Australian Command. Namun, pada Februari tahun 1942, terjadi pertempuran Laut Jawa di mana armada sekutu mengalami kekalahan telak. Gugurnya Laksamana Karel Doorman dari Belanda dalam pertempuran ini membuka jalan bagi Jepang untuk mendarat secara besar-besaran di Pulau Jawa. Pendaratan Jepang di Pulau Jawa. Pada akhir Februari dan awal Maret tahun 1942, pasukan Jepang mendarat serentak di 3 lokasi utama di Pulau Jawa, Banten, Teluk Banten, Eretan Wetan, Indramayu, dan Krangan, Rembang. Pasukan pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura ini bergerak sangat cepat menuju jantung pemerintahan dan militer Belanda di Batavia dan Bandung. Jatuhnya Batavia dan Buitenzorg. Batavia, Jakarta, sebagai pusat administrasi Hindia Belanda, dinyatakan sebagai kota terbuka, open city, oleh Belanda pada tanggal 5 Maret tahun 1942 agar tidak dihancurkan oleh bom. Jepang menduduki Batavia tanpa perlawanan berarti, kemudian melanjutkan gerak cepat ke arah selatan menuju Bogor, Buitenzorg, dan pusat pertahanan terakhir di Perjanjian Kalijati, penyerahan tanpa syarat. Lokasi, berlangsung di Lapangan Udara Kalijati, Subang, Jawa Barat. Tokoh utama, Jenderal Hitoshi Imamura, Jepang, dan Letnan Jenderal Terporten, Panglima Tentara Belanda. Isi perjanjian, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang atas seluruh wilayah Hindia Belanda. Titik balik sejarah, berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda selama 350 tahun di Nusantara secara resmi. Dampak langsung, Indonesia memasuki babak baru di bawah kendali pemerintahan militer Jepang. Penyebab runtuhnya Hindia Belanda. Ada beberapa alasan mengapa Belanda jatuh dengan sangat cepat. Pertama, superioritas udara dan laut Jepang yang luar biasa. Kedua, Belanda kurang mendapatkan dukungan dari rakyat pribumi yang sudah jenuh dengan kolonialisme. Ketiga, taktik kilat Jepang, Blitzkrieg versi Asia, yang tidak terantisipasi oleh koordinasi sekutu, ABDACOM, yang lemah. Respon awal rakyat Indonesia. Pada awalnya,
kedatangan Jepang disambut dengan sukacita oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Jepang memposisikan diri sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan melalui semboyan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Lagu Indonesia Raya sempat diizinkan dikumandangkan dan bendera merah putih boleh dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Kesimpulan dari materi ini, yaitu jatuhnya Hindia Belanda menjadi titik balik sejarah yang sangat krusial. Meskipun masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, penuh dengan penderitaan, periode ini secara tidak langsung menghancurkan mitos keunggulan bangsa kulit putih atas bangsa Asia. Hal ini membangkitkan kesadaran nasionalisme yang lebih kuat dan memberikan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia yang nantinya berguna dalam mempertahankan kemerdekaan.